Selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update petang Tribun News edisi Rabu 13 Juli 2022. Akan kami sajikan informasi terbaru dan menarik untuk Anda. Bersama saya Mesa Desirait, inilah live update petang selengkapnya. Seorang narapidana tewas diduga dikeroyok rekannya yang juga narapidana saat berada di dalam lapas. Adapun narapidana tersebut bernama Rio Febrian, berusia 17 tahun. Rio merupakan narapidana yang sedang menjalani hukuman karena kenakalan remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lapas 2A Lampung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Bayu. Iya, selamat petang rekan Mei dan Tribuners. Berdasarkan informasi dari keluarga korban yang diwakili oleh Ibunda Bu Lisnawati, bahwa anaknya bungsu telah meninggal dunia pada kemarin pukul 17.00 setelah mengalami pengeroyokan oleh rekan ataupun teman di dalam lapas di dalam ruangan lembaga pembinaan khusus anak Provinsi Lampung di daerah Masgar, Pesawaran, Lampung. Nah, menurut keterangan dari Ibunda tercinta, bahwasannya anaknya ini mengalami luka lebam di bagian sekucur tubuhnya, mulai dari tangan, kemudian kaki juga mulai mengalami kelumpuhan saat dilihat atau saat dimandikan tadi pagi di kediamannya. Dan berdasarkan keterangan dari Ibu Lisnawati, Ibunda tercinta, bahwasanya anaknya ini dalam seminggu terakhir itu sebenarnya kondisinya membaik, dan namun beberapa hari kemudian kondisi anaknya tersebut drop dan tidak bisa dihindari lagi saat dilakukan proses pengidentifikasian di Rumah Sakit Ahmad Yani Metro. Diduga korban mengalami kekerasan yang dilakukan oleh rekan satu kamarnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Lampung di Masgar, Pesawaran. Nah, berdasarkan keterangan dari Ibunda, bahwasannya dia mempunyai firasat sebelum meninggal, badan dari Ibunda tercinta, Bu Lisnawati, itu badan Ibunda sangat pegal-pegal, dan entah kenapa kemarin saat ketemu, sebelum ketemu, bahwasannya badan tersebut sudah baikan. Nah, hari ini jenazah disemayamkan di TPU Darussalam Langkapura, Bandar Lampung. Dan keterangan dari Kadifpas Kanwil Kemenkumham Provinsi Lampung, Bapak mengatakan bahwasannya pihaknya akan melakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Jika terbukti pelaku ini ataupun siapapun yang terlibat, termasuk sipir, termasuk napi yang ada di dalam lapas, itu akan diberikan sanksi dengan seberat-beratnya dan akan mengikuti prosedur yang berlaku dan diserahkan pihak kepolisian. Nah, berdasarkan keterangan Kadifpas sendiri, pihaknya sudah membentuk tim, baik dari tim internal dari Kakanwil Kemenkumham Provinsi Lampung, kemudian juga tim dari LKPA Provinsi Lampung, bahwasannya tim sudah dibentuk dengan harapan bahwasannya penyebab yang
menjadi faktor meninggalnya almarhum bisa diungkap sehingga kejelasan hukum terhadap korban bisa diperjelas. Karena menurutnya ketika ada unsur pidana akan semua diserahkan kepada aparat hukum, yakni dari kepolisian yang menangani kasus-kasus kriminal seperti pengeroyokan tersebut. Dan berdasarkan keterangan dari kakak korban, yakni Andrian Saputra, juga pihaknya akan melakukan upaya-upaya hukum dan utamanya rencananya juga akan melakukan permintaan bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung, sehingga harapannya kasus ini bisa terang dan bisa mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Begitu rekan Mei dan Tribuners yang bisa saya sampaikan dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Baik, terima kasih Bayu Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat sebesar 1,9 miliar rupiah. Ade Yasin diduga menyuap BPK berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Uang yang diberikan Ade Yasin senilai 1,9 miliar rupiah kepada anggota BPK Jabar tersebut dilakukan dari Oktober 2021 hingga April 2022. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Nasmi Abdurrahman yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nasmi. Ya, selamat sore Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Benar tadi bahwa Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Bandung tadi pagi. Dan Ade Yasin ini menjadi terdakwa dalam kasus korupsi suap terhadap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat. Ade Yasin sebagai terdakwa mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi secara daring dari kantor KPK di Jakarta. Dalam dakwaannya, Ade Yasin didakwa menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat sebesar 1,9 miliar. Jaksa menyebut bahwa suap itu dilakukan berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Suap sebesar 1,9 miliar itu diberikan Ade Yasin kepada pegawai BPK dalam kurun waktu dari Oktober 2021 sampai April 2022. Dan dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi juga menyebut bahwa suap dilakukan Ade Yasin agar Pemkab Bogor kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangannya. Kemudian, tidak hanya itu, dalam dakwaan juga diketahui ada aliran dana sekitar 100 juta yang masuk ke sekolah milik Agus Khotib. Agus Khotib ini diketahui merupakan mantan kepala BPK Jabar. Kemudian uang 1,9 miliar yang digunakan untuk menyuap pegawai BPK Jabar itu diketahui bersumber dari sejumlah dinas di Pemkab Bogor. Dalam perkara ini, Ade Yasin tidak sendiri, terdapat sejumlah terdakwa lain yang turut terseret, yakni sebagai pemberi suap dari Pemkab Bogor, yakni Maulana Adam, Sekretaris Dinas PUPR, Ihsan Ayatullah, Kasubid Kas Daerah BPKAD, dan Rizky Taufik, PPK Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Adapun penerima suapnya, yakni Anton Merdiansyah, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, Arko Mulawan, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat sebagai Ketua Tim Audit Kabupaten Bogor, kemudian Hendra Nur Rahmatullah Karwita, pegawai BPK Perwakilan Jabar sebagai pemeriksa, dan Geri Ginanjar Tri Rahmatullah, pegawai BPK Perwakilan Jabar sebagai pemeriksa. Atas dakwaan ini, kuasa hukum Ade Yasin, Roland Pasaribu, menyatakan keberatan dan bakal mengajukan eksepsi pada pekan depan. Kembali ke Anda, Mei.
Baik, terima kasih Nazmi Abdurrahman atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Ade Yasin. Berikut tayangannya untuk Anda. Terima kasih, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kita sama-sama telah menyaksikan persidangan perdana untuk pemeriksaan terdakwa atas nama Ade Yasin di Pengadilan Tipikor Bandung dalam perkara masalah pengkondisian opini wajar tanpa pengecualian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor. Sebagaimana kita ketahui, persidangan hari ini dilatar belakangi oleh peristiwa operasi tangkap tidur, operasi tangkap tidur atau operasi tangkap tangan dalam terminologi KPK yang dilakukan pada tanggal 27 dini hari di kediaman Ibu Ade Yasin. Pada saat itu, beliau dipanggil oleh KPK atau diminta kehadirannya oleh KPK untuk memberikan keterangan. Akan tetapi, sebagaimana kita ketahui ternyata beliau bukan hanya dipanggil, tetapi ternyata itu adalah merupakan tangkap tangan atau dituduh sebagai tangkap tangan. Kita tidak melihat hal itu pada saat kejadian tanggal 27 April 2022. Dan pada hari ini pun setelah pembacaan dakwaan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, tidak ada disebutkan masalah operasi tangkap tangan tersebut. Seolah-olah ini adalah hasil pemeriksaan. Insiden kebakaran kembali terjadi di Bandar Lampung. Kali ini terjadi di areal pertokoan bagian bawah Gedung Ramayana, Tanjung Karang. Insiden tersebut terjadi pada Selasa 12 Juli sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Api membakar sejumlah bangunan dan toko serta lapak pedagang. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, api menjalar dari area lapak salah seorang pedagang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Syamsir Alam yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Syamsir. Malam Tribuners, selamat malam rekan Mei. Oke, diberitakan Tribuners hari kemarin Selasa 12 Juli 2022 terjadi kebakaran di area komplek Gedung Ramayana di bagian bawah Gedung Ramayana Tanjung Karang, di mana peristiwa itu pertama kali diketahui oleh warga sekitar pukul 19 maksud kami, saat sejumlah pedagang sudah menutup toko mereka. Api menjalar dari salah satu toko warga yang berjualan sendal dan juga sepatu, sehingga dengan cepat api merambat ke kios dan juga toko lainnya yang ada di sekitar tempat kejadian. Di mana berdasarkan laporan dari tim pemadam kebakaran, dari pada kebakaran itu sebanyak 4 toko warga dan juga kios warga pedagang di area tersebut itu terbakar total, sehingga tidak ada barang-barang mereka yang bisa diselamatkan. Setelah diketahui api pertama kali sekitar pukul 19, pemadam kebakaran datang ke lokasi dan mengerahkan 60 personel pemadam kebakaran dengan melibatkan 3 mobil pemadam kebakaran. Setelah itu, setelah petugas datang 15 menit hingga 20 menit kemudian, api berhasil dipadamkan. Oke, pemadaman ini lebih cepat rekan Mei karena lokasi pada tempat kebakaran itu berada di bagian depan, di bawah bagian depan. Saat itu juga cuaca mendukung karena terjadi hujan, jadi api tidak dengan cepat mudah terbakar. Namun dari data yang didapat belum diketahui berapa
jumlah total kerugian materi yang dialami oleh para pedagang di lokasi tersebut, di mana imbauan juga diberikan dari lurah setempat, di mana lurah setempat mengatakan sudah mengimbau kepada para pedagang apabila hendak meninggalkan lapak dagangan mereka untuk segera mencabut aliran listrik ataupun aliran listrik dan juga yang bisa menyebabkan api di lokasi supaya tidak terjadi lagi kebakaran. Demikian kami laporan dari Bandar Lampung. Baik, terima kasih Syamsir Alam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pasangan suami istri asal kampung umur-umuran Desa Cipada, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat memiliki sepasang bayi kembar siam yang harus segera dilakukan operasi pemisahan. Pasutri bernama Eka Laksmana dan Mira Rahayu itu membutuhkan uluran tangan agar bayi kembar siam berjenis kelamin perempuan mereka bisa segera dipisahkan. Rencananya kedua bayi kembar siam tersebut akan menjalani operasi pada Agustus 2022 mendatang. Kedua orang tua bayi tersebut kini berharap ada bantuan karena biaya operasi membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Hilman. Ya, selamat sore Mei. Bisa saya laporkan terkait kelahiran dua bayi kembar siam itu yang ada di Bandung Barat, bahwa benar bahwa kedua orang tuanya memang membutuhkan bantuan untuk menjalani operasi pemisahan bayi tersebut. Mengingat perekonomian kedua orang tuanya itu sangat terbatas, sehingga mereka membutuhkan uluran tangan dari masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Untuk saat ini mereka sempat mendapat bantuan dari anggota Dewan dan anggota DPR RI di Kuliah Lokal. Kemudian mereka akan menjalani operasi pada Agustus 2002 mendatang. Untuk kedua orang tua sendiri menceritakan bahwa awalnya mereka tidak menyangka apakah melahirkan bayi kembar siam tersebut karena saat usia kandungannya 4 bulan tidak merasakan hal-hal ganjal atau hal-hal di dalam kandungannya. Namun setelah menjalani USG di rumah sakit terdekat, ternyata mereka memiliki bayi kembar siam yang berjenis kelamin perempuan. Setelah itu mereka menjalani operasi juga di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung atau lahiran di rumah sakit tersebut, dan akhirnya kedua bayi tersebut bisa selamat dengan berat badan sekitar 2,3 kg saat lahir. Kemudian setelah 6 bulan kondisi berat badan bayi tersebut mengalami peningkatan hingga saat ini berat badannya mencapai 10 kg dengan kondisi kesehatan yang cukup baik. Nah, sebelum menjalani operasi pemisahan badan dari kedua bayi tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat juga terus melakukan pemantauan karena salah satu syarat untuk menjalani operasi itu berat badan dari bayi tersebut harus ideal dan kondisi kesehatannya harus normal juga karena membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses operasi tersebut. Nah, hingga saat ini kondisi kesehatan dari bayi tersebut masih dalam kondisi sehat dan tidak ada kendala apapun. Kendati demikian, harus tetap dilakukan pemantauan oleh dinas terkait, khususnya Dinas Kesehatan dari Kabupaten Bandung Barat, supaya kondisi kesehatannya tetap stabil hingga menjelang operasi pemisahan nanti. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Hilman Kamaludin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ama Jairo Simanjuntak, paman Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat meninggal dunia saat melayat keponakannya di Jambi pada Selasa 12 Juli. Pria berusia 60 tahun itu tak kuasa menahan haru kesedihan karena kepergian Brigadir Yosua Huta Barat. Ia mengalami sesak nafas setelah memberi petuah untuk keluarga, kemudian drop. Sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak bisa tertolong lagi.
Kedatangan pria lansia itu untuk menguatkan keluarga Samuel Huta Barat, Rosti Simanjuntak atas meninggalnya Yosua. Pria itu merupakan keluarga pihak ibu Yosua, yakni Marga Simanjuntak, di mana berarti Jairo Simanjuntak adalah paman dari Yosua Huta Barat. Keluarga Simanjuntak datang ke rumah Samuel Huta Barat yang berada di Sungai Bahar Unit 1 Jambi sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ia sempat memberikan petuah dan ucapan duka pada kedua orang tua Yosua dan keluarga. Tak lama kemudian Jairo Simanjuntak tergeletak di dalam rumah sambil batuk-batuk. Beberapa keluarga kemudian membawanya keluar ruangan untuk diberi minum air mineral. Beberapa jam kemudian Jairo Simanjuntak dikabarkan meninggal dunia. Rohani Simanjuntak, bibi dari Brigpol Yosua Huta Barat saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian memilukan tersebut. Ia menjelaskan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Kabupaten Muaro, Jambi. Ia menjelaskan saat kunjungan penghiburan kepada keluarga duka, memang paman korban menunjukkan mimik duka mendalam. Rohani mengatakan Jairo Simanjuntak pernah juga merasakan kehilangan anak. Kenangan soal anaknya kemudian membuatnya sesak lalu muntah-muntah. Niatnya untuk memberi penghiburan, namun pengalaman pribadinya yang dahulu pernah kehilangan anak membuatnya tak kuasa menahan perih di hatinya. Ia terharu kemudian sesak hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Sementara itu diketahui 8 jam sebelum dinyatakan tewas, Brigadir J ternyata sempat berkomunikasi dengan keluarga. Brigadir J mengabari bahwa dirinya ingin menyusul ziarah di kampung halaman. Ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, bercerita bahwa sang anak sempat berkomunikasi dengan keluarga. Dalam percakapan tersebut, Brigadir J berjanji akan menyusul keluarga yang sedang liburan dan ingin berziarah setelah dirinya bertugas dari Magelang, Jawa Tengah. Brigadir J ternyata harus ke Magelang untuk mengawal istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Lebih lanjut, kini nomor WhatsApp ayah, ibu, dan adik Brigadir J diduga diretas. Nomor WhatsApp mereka diretas satu persatu sejak Selasa 12 Juli pagi hingga sore. Pakar IT dari Universitas Dinamika Bangsa, Ahmad Ashhadi, memastikan bahwa nomor WhatsApp keluarga Brigadir J diretas. Hal ini dilihat dari notifikasi yang muncul. Kasus ini mendapat perhatian publik karena dinilai banyak kejanggalan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahkan membentuk tim gabungan guna mengusut kasus baku tembak antar sesama anggota polisi tersebut. Berikut sejumlah kejanggalan dalam kasus baku tembak sesama polisi di rumah pejabat Polri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di Jakarta menurut pandangan Maijen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin. TB Hasanuddin mengatakan ada sejumlah kejanggalan mulai pengiriman mayat Brigadir Nopriansyah ke rumah keluarga secara diam-diam hingga urusan pangkat ajudan dan supir. Seperti diketahui kasus penembakan hingga tewasnya Brigadir Polisi Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua menyisakan tanda tanya bagi publik. Brigadir Yosua tewas ditembak rekannya sesama polisi di rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli pekan lalu. Kejanggalan yang pertama ialah mengapa baru ada press release 2 hari kemudian setelah jenazah dibawa diam-diam ke kampung halamannya hingga diprotes keluarga. Tubagus meneruskan, kedua, jika memang benar dari Divisi Humas Polri yang menyatakan Brigadir J masuk ke ruang istrinya, Kadif Propam, dalam rangka apa perbuatan itu dilakukan? Ketiga, apakah betul penjelasan bahwa Brigadir J masuk ke kamar kemudian melakukan pelecehan lalu menodongkan pistol? Di mana bukankah seharusnya Brigadir J yang ditodong? Keempat, kejanggalan soal posisi ajudan Kadif Propam Baradae. Menurut TB Hasanuddin tak masuk akal ajudan itu tinggal di rumah sementara Kadif Propam tidak di rumah. Kelima, soal pangkat kedua polisi yang saling tembak. Menurut TB, pangkat sopir itu brigadir, sementara sang ajudan berpangkat barada. Di mana seharusnya sopirlah yang berpangkat barada dan ajudan yang berpangkat brigadir. Keenam yaitu soal luka sayatan. Tubagus mengatakan jika ada yang mengatakan luka sayatan itu terserempet peluru, maka bukanlah luka sayatan yang seharusnya didapat, namun luka bakar. Tubagus mendesak agar Kapolri menurunkan tim khusus untuk melakukan investigasi sebab kasus ini menyangkut jiwa manusia. Sementara itu, Kompolnas Irjen Purnawirawan Benny Mamoto menepis kabar adanya kejanggalan dalam kasus penembakan rumah singgah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo.
Benny Mamoto pun menyebut tidak ada kejanggalan dalam kasus penembakan di rumah Kadif Propam. Benny mengatakan sudah turun ke lapangan untuk meninjau TKP dan tidak melihat adanya kejanggalan. Lebih lanjut, Benny Mamoto menjelaskan soal beredarnya isu ada luka sayatan dan luka lebam. Terkait luka lebam, Benny Mamoto menyebut tidak ada aksi pemukulan berdasarkan keterangan para saksi. Berdasarkan pernyataan Polri, Brigadir J tewas dalam insiden baku tembak dengan rekannya sesama anggota BRIMOB berinisial Baradae. Baku tembak itu terjadi karena dipicu aksi pelecehan yang diduga dilakukan oleh Brigadir J terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, di rumahnya. Polisi menjelaskan bahwa Brigadir J meninggal dunia karena hendak melecehkan Putri Chandrawati, istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Brigadir J disebut masuk ke kamar pribadi Sambo saat sang istri sedang beristirahat. Penjelasan polisi itu dipertanyakan oleh pihak keluarga mendiang Brigadir J. Samuel Huta Barat, ayah dari Brigadir J, merasa tidak mungkin anaknya sembarang masuk kamar pribadi seorang istri jenderal polisi. Samuel mengatakan jika tidak ada yang memanggil, maka tidak mungkin anaknya datang ke kamar begitu saja. Meski demikian, Samuel Huta Barat seolah pasrah dengan penjelasan yang disampaikan kepolisian soal kronologis kematian anaknya. Samuel hanya berharap proses hukum terkait kematian anaknya dapat benar-benar ditegakkan. Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan mengungkapkan kronologi kematian Brigadir J bermula dari teriakan istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Ramadan mengatakan istri Kadif Propam berteriak karena Brigadir J memasuki kamar pribadinya. Bukan hanya itu, Brigadir J juga diduga berusaha melecehkan istri Kadif Propam dengan todongan senjata. Akibat teriakan itu, Baradae yang merupakan ajudan Kadif Propam mendengar dan bertanya kepada Brigadir J. Dari hasil olah TKP, Ramadan mengungkapkan ada 7 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir J dan 5 proyektil dari Baradae. Polres Metro Jakarta Selatan memberikan pendampingan psikologi terhadap istri dari Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Verdi Sambo. Novita Tandri, seorang psikolog yang ditunjuk untuk memberikan pendampingan, menyebut kondisi Putri masih trauma atas insiden pelecehan hingga baku tembak ajudan suaminya hingga menewaskan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat. Novita mengatakan selama 1,5 jam Putri menceritakan apa yang ia alami saat insiden pada Jumat 8 Juli terjadi. Novita menyebut dampak psikologi yang diterima Putri sangat besar ketika menjadi saksi insiden berdarah yang dilakukan sopir dan ajudan suaminya tersebut. Bahkan Putri disebut terus-menerus menangis karena harus menjelaskan apa yang terjadi. Di samping itu, ia juga menyoroti keempat anak dari Putri dan Irjen Pol Verdi Sambo yang bisa terdampak terhadap tumbuh kembangnya soal kejadian ini. Menurut Novita, keadaan emosi yang tidak stabil dari seorang ibu tentunya akan memberikan pengaruh kepada anak-anaknya. Sebagaimana diketahui, Kepolisian Republik Indonesia mengungkap alasan Brigpol Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J ditembak mati oleh Baradae di kediaman Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyampaikan bahwa Brigpol Yosua ditembak mati karena diduga melakukan pelecehan dan menodongkan pistol kepada istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Ramadan menuturkan bahwa fakta itu diketahui berdasarkan hasil olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. 2 saksi yang diperiksa diantaranya adalah istri Kadif Propam dan Baradae. Diketahui Baradae merupakan anggota BRIMOB yang bertugas sebagai pengawal Kadif Propam. Sedangkan Brigadir J adalah anggota Bareskrim yang ditugaskan sebagai supir dinas istri Kadif Propam.
Hingga saat ini kepergian Brigpol Nofriansyah Yosua Huta Barat masih menyisakan duka mendalam bagi keluarga, khususnya ibu korban Rosti Simanjuntak. Hari ini hari ke-6 kepergian Yosua, anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Namun air mata Rosti terus mengalir. Bahkan Rosti masih histeris saat mengunjungi makam putranya tersebut. Brigpol Nofriansyah Yosua Huta Barat sendiri dimakamkan di tempat pemakaman umum Kristen Protestan Mekarsari, Unit 1 Sungai Bahar. Ia dimakamkan tepat di tengah di antara makam kakeknya. Sejak mendapat kabar meninggalnya Yosua, ibu korban tidak henti menahan tangis. Pertama kali mendengar kabar kematian Yosua, keluarga besar sedang berada di kampung halaman di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Mendapat kabar, keluarga Yosua langsung bergerak ke Jambi. Sepanjang perjalanan dari Padang Sidempuan menuju ke Jambi sekira 20 jam, ibu korban tidak bisa menahan tangis. Hal tersebut diungkapkan oleh Samuel Huta Barat, ayah korban. Ibu korban masih belum sepenuhnya menerima putra terbaiknya meninggal dunia. Ia tampak berusaha berat mengikuti serangkaian acara pemakaman korban secara adat. Dengan mengenakan baju hitam dan sarung, Rosti, ibu korban, masih berupaya mengikuti acara adat. Wajahnya sangat memperlihatkan duka mendalam, lesu, berupaya mendengar penghiburan dari sejumlah keluarga dan kerabat yang hadir saat prosesi pemakaman pada Senin 11 Juli. Pandangannya tampak kosong, duduk di keramaian dan minim mengeluarkan suara. Pada hari kedua atau pada Selasa 12 Juli, tidak tampak perubahan di raut wajah ibu korban. Ia masih banyak diam dan tidak merespons orang di sekelilingnya. Ia hanya tampak sesekali berjalan di sekeliling rumahnya membereskan sampah bekas kunjungan tamu. Kini hari ke-6 Brigpol Nofriansyah pergi meninggalkan keluarga besar untuk selamanya. Hingga saat ini ibu korban belum bicara ke awak media. Hanya ayah dan bibi korban yang masih terbuka dan berbicara. Samuel, ayah korban, meminta pihak keluarga lainnya untuk selalu berada di samping ibu korban untuk mendampingi dan mengajak bicara. Samuel menganggap hal ini merupakan proses yang berat bagi dirinya, khususnya sang istri. Pasalnya, almarhum merupakan anak yang dikenal baik dan menurut. Menurut Samuel, anaknya selalu berupaya membuat kedua orang tuanya tersenyum serta tidak pernah memperlihatkan wajah kelelahan. Sebagaimana diketahui, Yosua Huta Barat terlibat baku tembak dengan Baradae. Yosua Huta Barat yang memiliki latar belakang anggota BRIMOB disebutnya menembak 7 kali dan tidak sekalipun kena. Sementara Baradae menembak sebanyak 5 kali dan 4 kali kena sasaran. Peristiwa baku tembak itu terjadi Jumat lalu, kemudian jenazah Brigadir J dibawa ke Jambi pada hari Sabtu dan dimakamkan pada Senin. Peristiwa tragis ini baru terungkap ke publik pada hari Senin kemarin setelah pihak keluarga buka suara karena merasakan banyak keanehan. Memilih hidup berkecukupan memang sulit di tengah gerusan zaman yang terus berkembang. Banyak masyarakat yang tidak bisa mengikuti alur perkembangan zaman dan akhirnya terjerembab di jurang kemiskinan. Tak terkecuali di wilayah Kota Bogor yang notabene sebagai kota penyangga DKI Jakarta. Seperti halnya Saiful, bocah yang mengaku berasal dari Semplak Kota Bogor ini. Saat dijumpai, bocah ini mengakui bahwa dirinya setiap hari tinggal di jalanan. Ia bahkan memutuskan untuk hidup di jalanan akibat rantai kemiskinan yang menjerat keluarganya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Rahmat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, Mei dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya memang hingga saat ini di beberapa lampu merah ataupun persimpangan yang ada di Kota Bogor masih banyak didominasi oleh anak-anak jalanan yang ada di Kota Bogor. Tak terkecuali anak-anak jalanan yang berusia masih di bawah umur. Dan kami pun pada hari kemarin atau lebih tepatnya pada Selasa 12 Juli 2022 kami menemukan Saiful 11 tahun bocah asal Semplak
Kota Bogor yang kesehariannya memang tinggal di jalanan di seputaran Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar sampai Kiai Haji Abdullah bin Nuh ataupun Taman Yasmin. Pada saat hari kemarin kami menemukannya di sekitaran persimpangan ataupun lampu merah Lotte Mart Taman Yasmin Kota Bogor. Pada saat dijumpai oleh kami, Saiful sedang asyik mencari uang dengan cara yang diakui olehnya, yakni sebagai tukang parkir di salah satu swalayan yang ada di daerah tersebut. Dan dirinya pun mengakui dengan caranya seperti itu, dirinya bisa menghasilkan uang dan mendapatkan uang dari orang-orang sekitaran yang keluar dari swalayan tersebut. Dan diakui kepada kami bahwasanya dirinya pun setiap harinya bisa mengumpulkan uang sebesar Rp150.000. Dan target tersebut yang nampaknya membuat pola pikir Saiful, bocah 10 tahun ini memutuskan untuk tetap tinggal di jalan. Namun sebelum hal ini terjadi, Saiful menceritakan kepada kami bahwasanya dirinya merupakan korban dari rantai kemiskinan yang terjadi di anggota keluarganya. Kepada kami dia mengakui bahwasanya dirinya dan keluarganya berasal dari luar Jawa Barat yang datang ke wilayah Kota Bogor. Dan Saiful pun pada saat kedatangannya kehidupannya berjalan seperti biasa. Dirinya bahkan sempat mengenyam pendidikan hingga kelas 5 sekolah dasar. Namun pada saat kelas 5 sekolah dasar tersebut, perputaran roda nasib Saiful berubah drastis, di mana sang ibu meninggalkan dirinya dan dirinya ikut bersama bapaknya yang kemudian menemukan ibu baru di wilayah Sempak, Kota Bogor. Namun hal miris terjadi pada kehidupan Saiful ketika mencari uang. Dirinya malah diperbolehkan oleh anggota keluarganya untuk mencari uang di jalanan dengan alih-alih dirinya harus bisa mendapatkan uang guna keperluan adiknya. Dan dari situlah hingga saat ini Saiful memutuskan untuk mencari uang di jalanan, padahal mencari uang di jalanan itu sangat membahayakan dan bukan tugas dirinya yang masih berusia 11 tahun ataupun 10 tahun hingga 11 tahun tersebut. Namun kepada kami pun Saiful membeberkan cita-cita ataupun keinginan yang hendak dicapai ke depannya. Dirinya mengaku ingin menjadi seorang tentara dan dirinya pun bercita-cita ingin melanjutkan pendidikannya. Kemudian kami pun mencoba mengkonfirmasikan hal ini kepada Dinas Sosial Kota Bogor. Menurut Dinas Sosial Kota Bogor, Dinsos Kota Bogor sudah melakukan segala cara untuk memutus rantai kemiskinan yang terjadi di anak jalanan Kota Bogor. Bahkan Dinsos Kota Bogor telah melakukan pendampingan dengan cara membuat komunitas, dan Dinsos Kota Bogor mengklaim hingga saat ini angka anak jalanan di Kota Bogor sudah berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Anak-anak jalanan di Kota Bogor banyak yang memutuskan untuk pulang kampung dan meninggalkan Kota Bogor dan kembali ke tempat asal. Namun Kota Bogor pun terus melakukan upaya lainnya dengan memeriksa data kependudukan dari anak-anak jalanan, sehingga Dinsos Kota Bogor mampu mengupayakan upaya lainnya dengan memberikan kartu BPJS dan bisa mendapatkan bantuan sosial dari kementerian. Begitu laporan dari kami. Baik, terima kasih rekan Rahmat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesada Sirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!